Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Jiang selaku dosen pembimbing pada mata kuliah kecerdasan buatan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester yang telah ditugaskan pada mata kuliah kecerdasan buatan. Nah, pada ujian semester ini kita diharuskan untuk mencari studi kasus tentang bagaimana penerapan jaringan saraf tiruan. Lalu kita diharuskan menganalisa perhitungannya. Nah, langsung saja untuk presentasinya. Nah, di sini saya menggunakan sumber dari suatu jurnal yang berjudul Implementasi Algoritma Jaringan Saraf Tiruan atau JST Hopfield untuk klasifikasi kualitas kesuburan pria. Nah, ini untuk pendahuluannya. Sistem reproduksi manusia sangat kompleks. Untuk mencapai sebuah kehamilan, ovulasi dan fertilisasi harus terjadi dengan baik dan benar. Banyak pasangan yang ingin mempunyai anak tetapi mendapatkan masalah yang terjadi pada infertilitas atau ketidaksuburan. Menghadapi infertilitas pria yang semakin meningkat, dapat melakukan satu dari upaya untuk menentukan kualitas kesuburan pria, di mana kecerdasan buatan sudah diterima dalam bidang medis. Untuk melakukan pencegahan awal dan mengatasi infertilitas, dibuatlah suatu simulasi untuk memproduksi atau mendeteksi kesuburan pria berdasarkan faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya dengan bantuan JST atau jaringan saraf tiruan. Nah, konsep jaringan saraf tiruan adalah salah satu sistem pemrosesan informasi yang dirancang dengan menirukan cara kerja otak manusia. Dalam banyak metode yang digunakan mempunyai kelebihan dan kekurangannya untuk menyelesaikan masalah dengan kompleks dan spesifik. JST dapat digunakan dalam kasus berhubungan dengan klasifikasi, pemodelan, prediksi, pengenalan pola, serta melakukan pembelajaran. Beberapa telah dikelompokkan berdasarkan memori asosiasinya yang menyimpan dan memanggil informasi yang telah disimpan, yang memiliki kemampuan misalnya jaringan saraf tiruan Hopfield atau linear associator dan bidirectional associative memory atau BAM. Nah, jurnal yang telah saya dapatkan untuk sebagai studi kasusnya ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengklasifikasikan kualitas kesuburan pria dengan metode jaringan saraf tiruan Hopfield. Nah, lalu metode penelitiannya yaitu diterapkannya dalam penelitian ini merupakan metode Hopfield. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer yang diambil dari Access Machine Learning Repository. Nah, lalu variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tentang usia, penyakit pada masa anak-anak, kecelakaan atau trauma, operasi bedah, konsumsi alkohol, dan kebiasaan merokok. Dalam penelitian ini, kelas yang digunakan untuk klasifikasi adalah N atau normal dan O itu untuk altered. Jumlah data yang digunakan 100 data dengan dua vektor inisialisasi yang diambil dari 100 data. Pada penelitian ini, data yang akan diproses seluruhnya sehingga jumlah data yang diproses sebanyak 100 data. Nah, di sini terdapat data kualitas kesuburan pria yang digunakan sebagai landasan dari metode penelitian ini. Ini untuk usianya, lalu penyakitnya, lalu di sini ada berbagai macam kategori. Nah, ini diagnosanya yaitu N atau normal, lalu untuk O yaitu untuk altered. Nah, di sini untuk lengkap datanya. Nah, di sini untuk tahapan metode Hopfield yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yang pertama faktor inisialisasi yang digunakan dalam aplikasi klasifikasi kualitas kesuburan pria, yang dimana A adalah 0, 1, 00, 1, minus 1, lalu N, lalu untuk B nya 1, 1, 1, 00, minus 1, O. Nah, di sini untuk transformasi bipolar terhadap vektor inisialisasi sehingga didapat X pangkat 1, transformasi bipolar 0 menjadi minus 1 sehingga didapat
A sebagai berikut: 101 001 minus 1 n, lalu minus 1 1 minus 1 minus 1 1 minus 1 n, lalu B sebagai berikut: 111 00 minus 1 O, lalu 111 minus 1 minus 1 minus 1 O. Nah, di sini sudah terbentuk matriks dan lakukan transformasi dengan transposnya, sehingga didapat W pangkat I sama dengan X dalam kurung pangkat I T X pangkat I, lalu hasil transformasinya dikalikan dengan transposnya. Nah, di sini terdapat matriks A pangkat T sebagai berikut, yaitu minus 1 1 minus 1 minus 1 1 minus 1, yang didapat dari sini dikalikan A minus 1 1 minus 1 minus 1 minus 1 1 minus 1 ya. Jadi di sini untuk transposnya, hasil dari transformasinya dikalikan dengan transposnya. Begitu juga untuk B di sini adalah minus 1 minus 1 minus 1 1 1 1, lalu dikalikan B sama dengan 1 1 1 minus 1 minus 1 minus 1. Nah, lalu di sini akan kita peroleh sebagaimana W sama dengan A pangkat T kali A. Di sini diperoleh data matriks sebagai berikut, lalu ada juga untuk matriks B sama dengan B pangkat T kali B dengan data sebagai berikut juga, lalu dijumlahkan sehingga diperoleh W sama dengan sigma W pangkat I, lalu nilai perkaliannya dari A pangkat T dikali A, dan nilai perkalian B pangkat T kali B dijumlahkan sehingga didapat sebagai berikut, yaitu suatu matriks dengan nilai 20 20 minus 20. Lalu untuk hasilnya yang seperti ini. Nah, lalu kita bisa beri 0 pada diagonal utama matriks W sehingga didapatkan matriks W yang merupakan bobot. Jadi di sini dari 2 ini di sini dijadikan 0, hasilnya sebagai berikut. Lalu kita lakukan perkalian vektor dengan memasukkan B dengan matriks bobot sehingga didapat C sama dengan B. Misalkan diberi input pola B yang merupakan salah satu pola dalam diagnosa N dalam kurung 0 0 0 0 0 minus 1. Nah, di sini terdapat C sama dengan 0 0 0 0 0 minus 1 dikalikan matriks W dengan nilai sebagai berikut. Lalu hasil dari C diunipolarkan sehingga semua komponen non negatif menjadi 1 dan semua komponen negatif menjadi 0 ya. Nah, jadi seperti ini untuk diagnosa N-nya sama dengan 02 0 minus 2 0 0, lalu transformasikan B mod N sama dengan berikut, lalu transformasi B mod vektor N. Nah, terasi dihentikan jika matriks unipolar yang dihasilkan sama dengan matriks unipolar sebelumnya, sehingga pola akan dikenali sebagai berikut. Nah, analisa dari metode Hopfield itu dimulai dengan kita menyiapkan vektor inisialisasinya ya, dimana tujuannya tersebut untuk menentukan pola mana yang akan menjadi acuan dan ditentukan sebelum kita memulai pencarian kelas dalam data. Jadi lalu di sini untuk selanjutnya, ini pengujian itu berguna untuk mengetahui apakah sistem dapat diimplementasikan dengan baik sesuai apa yang diharapkan. Pengujian yang digunakan menggunakan pengujian inisialisasi data dan jumlah data seperti pada berikut. Nah, di sini untuk pengujian vektor inisialisasinya dengan jumlah data 100, lalu vektor inisialisasinya yaitu N 01 00 1 minus 1 dan O yaitu 1111 0 minus 1 dengan tingkat akurasi 86%, lalu jumlah data 100 yang kedua dengan N 11111 00 dan O 01 0111 minus 1 untuk tingkat akurasinya sendiri yaitu 86,67%, lalu jumlah data 100 N
sama dengan 01 minus 1 dan U nya yaitu 1111 00 minus 1 dengan akurasi 80,51%. Dan kemudian berdasarkan data dengan jumlah data 90 dengan vektor inisialisasinya yaitu N dengan 01 00 minus 1 dan U nya 1111 00 dengan akurasinya itu sebesar 82,51%. Lalu dengan jumlah data 60 yaitu vektor inisialisasinya yaitu N 01 minus 1 dan U 1111 minus 1 dengan akurasinya sebesar 86,50%. Lalu dengan jumlah data sebanyak 100 untuk vektor inisialisasinya yaitu N sama dengan 01001 minus 1 dan U 1111 minus 0 minus 1 dengan akurasinya yaitu juga besar sebanyak 88,51%. Nah, lalu di sini ada kesimpulan ya dari pembahasan klasifikasi kualitas kesuburan pada pria ini. Kesimpulannya yaitu klasifikasi kesuburan pria dengan metode Hopfield menghasilkan akurasi tertinggi ya di sini sebesar 88,51% dengan vektor inisialisasinya N01 minus 1 lalu U-nya 1110 minus 1. Nah, di pekerjaan ini banyaknya data itu mempengaruhi yang hasil yang akan diperoleh. Maka semakin banyak data semakin tinggi juga nanti untuk akurasi yang dihasilkan seperti itu. Ini untuk referensi jurnal dari penelitian ini ya. Nah, mungkin sekian saja yang bisa saya presentasikan. Terima kasih banyak untuk waktunya. Kepada pujian, mohon maaf jika banyak salah kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.